Bismillahirrohmanirrohim. Ibu Sofia Makbullah, SPD ya Bu ya? Iya Bu. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Selalu sehat dan bahagia ya tentunya ya. Selalu, itu kan yang harus ditanamkan ya Bu. Betul, sip. Baik Ibu, tujuan saya ke sini tentunya Ibu udah tahu ya untuk mengadakan pendampingan individu ketiga ya. Tema pendampingan kali ini implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu tema kita ya. Dan fokus pendampingan kita sebetulnya ada 5-6 hal. Ingin tahu yang waktu pendampingan 2 kemarin yang Ibu menyusun visi yang tahapan bagja itu tentunya kan tercapai atau tidak. Terus kemarin Ibu kan sudah membagikan umpan balik ya. Nah, kita ingin merefleksi hasil survei atau umpan balik yang 360 derajat tersebut. Dan tentunya saya ingin menggali penilaian Ibu sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki seperti apa. Saya sering mengatakan lebih baik narsis daripada minder kan? Iya. Jadi nanti saya ingin menggali sejauh mana Ibu paham tentang kompetensi guru penggerak itu. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang rencana Ibu untuk mempraktekkan pembelajaran sosial emosional yang sekarang sedang dipelajari ya. Dan kita akan mendiskusikan juga hasil lokakarya tentang keterlaksanaan tahapan baca. Gitu, sudah siap Ibu ya? Siap, insya Allah siap. Harus siap. Untuk yang pertama nih, kan dari PI kemarin sampai sekarang itu kita sudah 1 bulan kan berarti. Nah, selama periode 1 bulan itu setelah lokakarya 2, kegiatan apa yang sudah berjalan yang tentunya berhubungan dengan PGP gitu ya? Iya. Untuk kegiatan yang kemarin yang sudah berjalan di sekolah, alhamdulillah saya sudah mendesimasikan budaya positif kepada rekan sejawat, kepala sekolah dan juga lingkungan guru di sedesa Bangun Harja Bu. Karena kebetulan guru-guru di SD itu kan terbatas, tidak seperti jumlahnya tidak banyak seperti guru SMP. Jadi saya ingin berbagi budaya positifnya itu kepada guru-guru rekan-rekan di SD yang lain juga, seperti SD 1 dan SD 2 Bangun Harja dilibatkan. Kebetulan kan di desa saya ada 3 SD begitu. Oh, jadi waktu diseminasi itu 3 SD? 3 SD, kebetulan 3 SD. SD 3 saya sendiri di sini, kemudian SD 2 Bangun Harja dan SD 1 Bangun Harja meminta perwakilannya dan alhamdulillah antusias dan mendapat izin dari kepala sekolah masing-masing. Setiap sekolah ada yang mengirimkan 4 bahkan 3 guru gitu. Luar biasa ternyata ya semangat mereka ya. Alhamdulillah. Jadi pas mengadakan acara itu gitu, alhamdulillah banyak yang mendukung gitu. Pengen tahu akhirnya aku nih tanggapan mereka tentang guru penggerak tuh seperti apa ya? Ternyata gini Bu tanggapannya. Kebetulan kan di situ saya membahas budaya positif tentang menerapkan 5 posisi kontrol sebagai guru kepada siswa harus seperti apa dan juga segitiga restitusi. Jadi mereka itu katanya alhamdulillah setelah bergabung gitu ikut diseminasi budaya positif, saya jadi tahu ternyata saya ada di posisi apa sebagai guru. Jadi saya bukan untuk menggurui tapi berbagi ilmu mungkin ya Bu ya, berbagi apa yang saya tahu dari pendidikan guru penggerak. Ternyata banyak sekali manfaat yang didapat dan juga saya ingin berbagi juga kepada teman-teman dan alhamdulillah mereka antusias sehingga mau menerima dan juga mau menerapkan di sekolahnya masing-masing gitu. Ibu mengajak mereka untuk gabung ikut CGP nggak? Tentu Bu, saya ajak karena banyak kelebihannya, banyak temannya, kemudian banyak hal positif ya yang banyak kita hal dapat. positif yang didapatkan, apalagi ilmunya yang sangat luar biasa ya Bu ya. Baik, itu kan yang Ibu lakukan. Sekarang capaian apa? Waktu itu kan Ibu banyak pembelajaran daringnya kan? Iya. Nah, capaian apa yang Ibu dapat selama 1 bulan melaksanakan pembelajaran daring ini?
Capaian yang saya dapat, saya menjadi lebih tahu bagaimana memimpin anak-anak di kelas gitu Bu, sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran itu Betul. harus seperti apa. Tentu membuat mindset saya berubah bahwa ya pembelajaran itu tidak bisa kita paksakan ya Bu. Karena kita sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi jangan anak-anak yang dipaksakan oleh keinginan kita, tapi kita yang harus memenuhi kebutuhan mereka. Dari mulai mantap. Ya, dari mulai cara belajar, kemudian dari mulai kebutuhan siswanya, karena kan setiap anak memiliki tingkatan kognitif yang berbeda-beda ya Bu. Tentu kita sebagai guru harus bisa membimbing dalam hal itu gitu, khususnya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Wah, luar biasa ternyata ya pemahaman Ibu. Nah, sekarang saya juga ingin tahu, kan waktu PI 2 kemarin kan Ibu membuat RTL lah ya, rencana tindak lanjut. Apa yang Ibu yang sudah Ibu lakukan di PI 1, Ibu Lokakarya 1, terus PI 2, Lokakarya 2, tentu kan Ibu buat RTL. Rencana tindak lanjut setelah ini aku harus ngapain? Apakah itu sudah terlaksana, Bu? Alhamdulillah saya sudah berjalan ya Bu. Saya menuangkan dalam RTL itu ingin bahwa anak-anak di sini kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu. Ada yang beriman dan beriman dan bertakwa, juga berakhlak mulia. Saya menanamkan kepada anak-anak yang tadinya kalau sholat duha itu emang sudah ada setiap hari Jumat. Nah, tapi di sini saya masukkan sebelum pembelajaran itu kan kita ada waktu lah 30 menit, 15 menit mohon maaf, sebelum literasi itu setelah saya berdoa itu jadi diselipkan membaca Asmaul Husna itu Bu. Asmaul Husna, dan juga membaca surat-surat pendek yang ada di juz amma. Jadi setiap harinya itu bergantian gitu Bu. Jadi saya ingin anak-anak di sekolah ini lulus sekolah teh atuh hafal juz 30 gitu, surat-surat pendeknya gitu Bu. Bagus tuh, program yang bagus Ibu. Nah, selanjutnya tentunya selama belajar selama 1 bulan ini ada sesuatu yang Ibu rasakan, terutama perkembangan keterampilan ya. Nah, yang Ibu rasakan apa tuh yang berkembang dari segi skill Ibu? Yang berkembang mungkin selama saya mengikuti ini, yang pertama dalam bidang IT. Ya, kebetulan kan banyak sekali tugas-tugas yang menuntut saya untuk bisa ya Bu. Yang tadinya saya hanya ogah-ogahan gitu, sekarang jadi lebih serius untuk mempelajarinya. Kemudian banyak sekali modul-modul yang saya pelajari gitu dari LMS, sehingga saya juga bisa menuangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada siswa saya gitu. Jadi keterampilan yang menonjol itu IT ya? Iya. Dalam hal IT. Dalam hal IT. Iya, baik. Terus kemarin Ibu sudah input instrumen lembar umpan balik? Iya, sudah Bu. Kebetulan 5 dari siswa, dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan saya sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin tahu, kita akan merefleksi hasil survei tersebut. Umpan balik 360 derajat loh Bu. Bukan 100 derajat ya, tapi 360 derajat. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat tersebut ya, apa yang perlu ditingkatkan untuk tentunya menurut responden-responden itu dari responden yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi guru penggerak ini seperti apa? Ya, kebetulan saya sudah melihat hasil responden dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan dari siswa. Mungkin kekurangan saya ya Bu ya, saya itu akan mengembangkan kombel gitu ya, komunitas belajar di sekolah. Kemudian kekurangannya mungkin saya nanti akan melibatkan orang tua untuk mencoba gitu menjadi narasumber atau mengajar kepada siswa, karena kebetulan saya merasa saya belum gitu, dan juga ternyata penilaian dari rekan sejawat dan kepala sekolah juga sama. Kalau kombel mungkin 1 bulan terakhir alhamdulillah kemarin sudah mulai dilaksanakan gitu Bu.
karena sesuai dengan umpan balik. Terus yang poinnya tinggi, yang konsisten itu penilaian mereka apa ya? Oh iya, kalau yang poin tinggi alhamdulillah pada saat pembelajaran di kelas, Bu. Jadi dilihat dari responden siswa, kemudian dari responden guru, ternyata di situ saya sudah bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga menggunakan media pembelajaran yang menarik kepada siswa, sehingga siswa enjoy dan juga antusias mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Terus dalam segi kolaborasi bagaimana itu? Ya, kolaborasi saya libatkan setiap siswa karena saya merasa kalau misalnya anak berkolaborasi dengan teman itu akan menambah pengetahuannya, kemudian menjadi lebih enjoy gitu dengan teman-teman. Dan kebetulan teman-teman anak-anak itu tidak merasa sudah bisa, ada kamu mah belum bisa, enggak. Jadi saling membantu, sok mana yang belum bisa. Akhirnya yang belum bisa juga jadi terbantu karena kolaborasi yang aktif dan juga antusias gitu. Nah, Ibu kan melaksanakan seperti itu. Terus di umpan balik penilaian kolaborasinya tinggi apa rendah tuh? Yang kolaborasi dari di sekolah, pelaksanaan kolaborasi yang Ibu laksanakan sehari-hari yang Ibu mengatakan sudah terlaksana seperti itu ya? Sudah. Apakah hasil survei juga menunjukkan ratingnya bagus? Iya, hasil survei juga menunjukkan. Alhamdulillah sesuai dengan ya yang Ibu katakan ya. Yang dikatakan. Sip. Nah, selanjutnya kalau memang sudah baik yang tadi ya, yang baik, tentunya Ibu kan ingin lebih meningkatkan lagi hal-hal baik tersebut. Terus kalau misalkan yang kurang baiknya akan Ibu coba benahi, diperbaiki. Nah, kira-kira nih sebagai tindak lanjutnya dari penilaian tadi yang harus Ibu tinggalkan, sikap Ibu di sekolah, di kelas yang seperti apa yang harus Ibu tinggalkan gitu ya? Atau dikurangi lah ya. Terus yang harus Ibu tingkatkan dalam segi apa? Ya, mungkin yang harus saya tinggalkan di sini ketika saya memiliki pengetahuan itu jangan disimpan sendiri, Bu. Betul. Karena kalau misalnya kita punya ilmu disimpan sendiri nanti tidak bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain ya. Nah, mungkin yang harus saya tingkatkan itu saya harus berbagi ya kepada rekan sejawat terutama. Dan harus bisa menciptakan atau menyebarkan budaya-budaya positif di sekolah agar semua tertular gitu, Bu. Jadi selama ini Ibu nyimpan sendiri ya kalau tahu apa-apa? Iya, dulu kalau misalnya tahu udah seminar udah nggak didiseminasikan dengan teman-teman. Kenapa seperti itu? Kadang waktu terbatas di sekolah, terus melihat teman-temannya juga tidak tidak penasaran gitu dan tidak menanyakan, ya udah jadi saya tahu simpan sendiri, tapi sekarang tidak. Iya, tapi justru ketika Ibu mendiseminasikan, memberitahu ke yang lain, daya ingat Ibunya panjang ya? Beda dengan Ibu hanya dipegang aja sendiri ilmunya. Iya, Bu, betul. Ketika saya simpan kan tidak dipelajari lagi ya, jadi mungkin cepat untuk lupa. Nah, beda ketika saya menyebarkan kepada teman-teman, jadi lebih ingat. Karena diulang lagi, dibaca lagi, dipelajari lagi. Kan ada kata-kata juga dari orang Cina lah ya. Ketika kita melakukan pengulangan repetition, it can create mastery katanya. Jadi ketika kita mengulang kita akan jadi seorang ahli. Nah, jadi betul kata Ibu, apapun yang Ibu dapat sebar lagi. Karena kayak pohon aja di depan ada belimbing ya. Iya. Ada ini belum berbunga nih. Ya, jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu kan bagaikan pohon tanpa bunga, tanpa buah juga. Tapi kalau diamalkan bunganya semakin banyak, buahnya juga semakin lebat gitulah ya. Bermanfaat ya, Bu, bisa dimakan oleh orang lain. Ya, oke, baik. Nah, tentunya tadi Ibu lah rencananya bagus untuk mengasah kompetensi Ibu tadi ya, yang perlu tingkatkan apa, yang harus ditinggalkan itu apa. Tentunya Ibu kan butuh dukungan ya? Iya. Siapa yang Ibu butuhkan memberi dukungan? Menurut saya dukungan yang pertama adalah tentu saja dari keluarga ya, Bu. Dari suami, kemudian dari anak. Yang kedua dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat karena
kalau misalnya saya tidak ada dukungan, saya seperti hampa gitu, Bu. Apalagi keluarga, ketika keluarga tidak mendukung, banyak yang harus saya lakukan gitu. Akan menjadi risau. Tapi alhamdulillah luar biasa sekali, keluarga saya sangat mendukung saya mengikuti pendidikan ini, bahkan ngarojong dalam segala hal gitu, terutama ya. Membantu dalam mengurus anak ketika saya sedang melakukan kolaborasi, ruang kolaborasi yang online gitu. Dan sekolah juga alhamdulillah memberikan ruang bagi saya untuk terus berkembang dan meningkatkan diri gitu, Bu. Keluarga, terus semua warga sekolah. Iya. Orang tua terlibat juga, perlu dukungan juga? Sangat. Itu termasuk keluarga. Orang tua itu suami, apalagi orang tua gitu. Saya selalu meminta restu oleh wali murid juga bisa? Iya, bisa. Butuh dukungan wali murid juga? Butuh. Kalau misalnya untuk melibatkan anak-anak kan kadang minta waktu kepada orang tua gitu. Oke. Bentuk dukungan yang Ibu butuhkan dari orang tua wali murid apa tuh? Kalau untuk dari orang tua wali murid mungkin meminta untuk membimbing anak-anaknya, mungkin Bu, apa yang akan saya lakukan itu minta didukung untuk perkembangan positif bagi anak-anaknya juga, seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah ketika saya melakukan pembelajaran kemarin kan ya, pembelajaran anak-anak yang harus berpihak pada murid, saya meminta waktu kadang di luar jam pelajaran gitu untuk latihan dulu gitu. Terus untuk kolaborasi itu kan tidak hanya dengan rekan guru ya, tadi dengan orang tua wali juga. Dan bisa kan saya juga dengar dari yang lain, CGP lain, katanya ada rencana mendatangkan orang tua yang ahli dalam bidang tertentu untuk mengajarkan ilmu. Misal ya Bu ya, di sini orang tuanya itu mahir dalam membuat piring lidi misalkan. Iya, bisa dalam kesenian ya Bu. Akhirnya diundanglah sebagai guru tamu. Jadi ada kolaborasi dengan orang tua dengan guru. Ada baiknya juga mungkin di sini. Iya Bu, insya Allah nanti ke depannya saya akan mencoba seperti itu ya Bu. Kebetulan di sini kan ada pembuat kerajinan tas kamuti. Nah, bisa saja ya nanti anak-anak untuk diajarkan oleh ahlinya. Betul. Jadi kita ada kolaborasi lah dengan orang tua murid, dengan masyarakat juga. Jadi kita mendatangkan ahlinya langsung. Iya, tokoh-tokoh masyarakat di sini mungkin Bu nanti saya libatkan. Iya. Selanjutnya, Ibu kan sudah masuk modul 2.2 kalau saya dengar ya tadi ya? Iya. Tentang apa tuh Bu? Tentang pembelajaran kesadaran sosial dan emosional. Apa saja tuh yang dipelajari Bu? Itu di situ ada kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kesadaran emosional, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Bisa diterangkan sekilas itu Bu? Ya, kalau pembelajaran sosial emosional menurut saya adalah pemahaman mengenai pembelajaran, bagaimana cara menerapkan kepada siswa untuk mengelola emosi gitu. Bukan hanya siswa saja, tapi juga orang dewasa ya Bu, dalam pembelajaran untuk menerapkan sosial emosional yang positif gitu. Betul. Tadi ya kesadaran diri, contohnya seperti apa ya? Ya, kesadaran diri contohnya dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran bisa dimulai untuk berdoa dulu gitu. Itu kan harus tertanam dalam diri siswa, sadar bahwa setiap hal yang dilakukan itu harus diawali dengan doa. Seperti itu mungkin Bu. Terus Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional di RPP Ibu, sudah dicantumkan? Iya. Kebetulan saya sudah tuangkan dalam RPP saya di sini Bu. Coba bisa lihat Ibu. Ya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Ya. Jadi ini RPP berdiferensiasi ya? Iya, saya tuangkan tapi belum saya laksanakan karena kebetulan anak-anak masih libur. Dan ini harus dipraktekannya nanti di PI 4. Oh, ini dipraktekan Ibu. Ya, kan sekarang PI 3 Ibu sudah buat rencana ini dan nanti tentunya RPP ini harusnya semua CGP nyerahin ke saya. Iya. Ini nggak apa-apa kalau misalnya mau dibawa sama Ibu, nanti saya masih ada lagi ya. Ya.
Jadi Ibu tentang apa nih materinya? Ini tentang organ pencernaan pada manusia, Bu. Oh iya, jadi dalam kegiatan pembuka juga ada KSE di sana ya? Iya, di sini tertuang ya Bu, Iya. kesadaran diri bahwa dari mulai salam pun itu ternyata udah kesadaran diri. Betul. Dengan manajemen diri juga sama ya? Iya. Oh ini ada diferensiasi proses, ada budaya positifnya juga. Iya. Ibu merasa kesulitan nggak membuat RPP seperti ini? Kalau kesulitan tidak, tapi mungkin agak sedikit ribet dari RPP yang biasa saya laksanakan karena harus dijelaskan lebih detail mungkin lebih Bu, detail gitu. ya. Tapi saya jadi tahu gitu. Iya, sip. Jadi nanti ini untuk dipraktekkan ya. Nah, setelah Ibu membuat RPP yang keren ini, kalau menurut saya ini keren ya. Masih belajar Bu. Apa harapan Ibu nanti di kelas? Tentu setelah saya menuangkan RPP berdiferensiasi ini, semoga pembelajaran yang saya harapkan gitu, siswa-siswa saya bisa menerapkan tadi sosial emosional, kemudian mereka mengetahui pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya gitu Bu. Jadi di sini kan saya tidak dipaksakan berdiferensiasi dari mulai proses, konten hingga produk gitu. Oke, ini banyak konten ya? Iya. Jadi Ibu ada diferensiasinya semuanya ya? Iya, diferensiasi konten ada, diferensiasi prosesnya ada, produknya ada. Ya. Nah, saya kalau ngomong-ngomong diferensiasi, seperti apa sih Bu pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi mungkin di sini saya akan memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan minat dan bakat setiap anak mungkin Bu. Iya, karena setiap anak itu kan berbeda tentunya ya. Iya, keterampilannya, kemudian minatnya dan bakatnya berbeda. Jadi saya harus bisa membimbing mereka dengan menggunakan gaya belajar yang mereka butuhkan. Ibu tahun kemarin nih, di kelas tuh berapa orang? Kalau tahun kemarin kebetulan cuma 8 orang. Cuma 8. Ya. Nah, dari 8 orang itu sama semua kemampuannya atau beda? Oh, tidak, Bu. Beda? Beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang gitu. Bagaimana Ibu memperlakukannya kemarin? Kalau yang kemarin mungkin karena saya belum mengetahui tentang ini ya Bu. Mungkin saya meminta bantuan dari anak yang memiliki kebutuhan lebih atau di atas rata-rata atau tinggi gitu untuk membantu temannya yang kekurangan gitu Bu. Tapi itu emang bagus kan seperti itu? Iya, bagus. Karena menurut saya di situ akan tercipta kolaborasi antar teman gitu Bu. Jadi ketika dilakukan pembelajaran kelompok, siswa yang belum mengetahui itu jadi dibantunya oleh teman yang sudah tahu. Jadi melakukan pembelajaran sebaya mungkin ya metodenya. Di sini kan cuma 8 orang ya. Jadi kalau pembagian kelompok jadi hanya 2 kelompok ya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Tapi saya mengelompokkannya secara heterogen Bu. Tidak yang pintar-pintar saja gitu, tidak. Jadi setiap kelompok sudah heterogen. Itu laki-laki dan perempuan jumlahnya sama Bu atau beda? Kalau laki-laki ada 3 Bu, sisanya perempuan. Perempuan 5 ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita masih PSE ya? Masih KSE. Ibu, yang Ibu pahami nih tentang KSE, kan tadi sudah masuk nih ke sini. Sudah masuk ke RPP-nya yang luar biasa ini. Saya penasaran di sini ada KSE pengambilan KEP itu maksudnya apa? Keputusan. Oh, ya, maaf Bu, disingkat. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Oke, ini seperti apa tuh? Ya, seperti misalnya saya sudah mengelompokkan siswa, nanti anaknya bisa menyimpulkan hasil diskusinya gitu Bu. Itu kan yang mereka tuangkan gitu dalam LKPD ya, itu kan menurut saya itu hasil dari mereka mengambil jawaban seperti itu kan termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, sih mudah-mudahan apa yang sudah Ibu susun RPP-nya nanti pas prakteknya di PI 4 ya, lancar ya Bu ya? Iya, amin.
kita akan lanjutkan tentang keterlaksanaan bagja. Kan waktu PI 2 ya, saya lihat Ibu menyampaikan visi guru penggerak dengan melakukan tahapan-tahapan tentu ya, tahapan bagja. Ingin tahu tuh akronim dari kata bagja itu apa? Iya, kalau misalnya bagja itu kan B-nya buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian bagja ya, jabarkan rencana, kemudian yang A-nya ambil atur eksekusi. Tadi buat pertanyaan, saya juga lihat kemarin Ibu membuat pertanyaan rumpang ya? Iya. Salah satu pertanyaan rumpangnya itu apa tuh waktu itu? Waktu itu apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan atau memotivasi siswa untuk peningkatan pembelajaran menggunakan teknologi. Waktu itu saya, Bu. Gitu? Ya. Apa yang murid kita impikan? Oh iya, apa yang murid saya impikan gitu. Betul. Terus murid kita membutuhkan titik-titik, ya kayak gitu ya? Iya. Seperti itulah, semisal itu. Oke, jadi buat pertanyaan, A-nya ulangi Bu. Ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Apakah tahapan bagja yang Ibu rancang tersebut sudah sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Iya, sudah sesuai, Bu. Menurut saya sudah sesuai. Di sini saya akan mencoba menjalankan proses itu, masih dalam proses karena kebetulan kemarin keburu libur ya Bu, jadi mungkin insya Allah tahun ajaran baru akan saya laksanakan kembali gitu. Dalam membuat visi tadi ya, terus tahapan-tahapan bagja itu, ada tantangan tersendiri buat Ibu, apa tidak? Iya Bu, mungkin ada. Kebetulan kan siswanya mungkin baru lagi ya, nanti awal ajaran baru, jadi mungkin tantangannya adalah mencoba mengkondisikan kembali apa yang sudah saya dapatkan. Kan kalau yang kemarin mungkin sudah mulai terbiasa dengan apa yang saya lakukan di kelas, mungkin kalau sekarang perlu waktu lagi untuk pengkondisian siswa. Karena kebetulan siswa baru lagi gitu, dari kelas 4 ke kelas 5. Jadi Ibu tidak ngikuti, kalau sekarang Ibu kan ngajar kelas 4 ya? 5. Oh 5, Ibu tidak ikut ke kelas 6, tidak? Tidak. Oh jadi Ibu tetap ke kelas itu? Tetap di kelas 5 karena kelas 6 kebetulan ada. Jadi muridnya baru lagi. Iya, oh, jadi tantangannya di sana ya? Iya, tantangannya. Oke, baik. Nah, karena Ibu belajar dari tahun kemarin, tahun ajaran baru sekarang ya, anaknya baru lagi, hal apa yang perlu diperbaiki supaya tahapan bagja tersebut bisa berjalan dengan mulus gitu? Iya, mungkin hal yang harus saya perbaiki adalah yang pertama tadi, saya harus bisa berbagi kepada rekan sejawat sehingga apa yang akan saya lakukan itu mendapat dukungan penuh, mungkin gitu ya Bu. Jangan hanya disimpan sendiri, kemudian mencoba sharing dengan teman-teman, jadi agar mereka juga mau menerapkannya di kelas gitu, saling berdiskusi aja gitu Bu. Iya, baik, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Iya, dari awal tadi saya nanya ke Ibu, Ibu menjawabnya dengan cukup baik. Karena ini tentu berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Iya. Karena kalau memang tidak berdasarkan pengalaman, ya Ibu bakalnya ngeblank gitu. Tapi it's okay ya. Nah setelah ini saya ingin melihat Ibu baca puisi nih. Oh iya boleh. Iya, Ibu udah nulis puisi, judulnya apa? Kebetulan ini buat Ibu satu. Oke. Muridku ya. Judulnya Muridku. Nggak tahu ini bagus atau enggak ya. Silahkan Ibu baca dulu. Di sini berdiri boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Muridku. Karya Sofia Makbulah. Muridku, kau begitu lugu dan lucu, tampil bersih dan rapi dengan sapaan selamat pagi. Muridku berlari kencang menghampiriku,
hanya untuk mencium tanganku dan memberikan semangat untukku. Muridku, tak akan bosan aku membimbingmu, karena aku tahu kau membutuhkanku. Kan ku berikan apapun yang ku tahu untuk membuatmu menjadi manusia yang berilmu. Muridku, gapailah seluruh cita-citamu. Dengan usaha dan kerja kerasmu, masa depan bangsa ada di tanganmu. Doaku selalu menyertaimu untuk kesuksesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, keren. Ternyata ya banyak bakat yang terpendam ya yang kita miliki. Bukan guru bahasa Indonesia, nggak bisa. Tidak mesti guru bahasa Indonesia. Iya. Baik, sudah selesai nih sepertinya. Saya menggali informasi ya. Nanti tinggal memberikan penilaian di LMS buat Ibu seperti apa. Ibu tidak perlu tahu. Nah, tiba di penghujung pertanyaan Ibu. Ya. Apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan selama proses pendampingan hari ini? Hal yang menarik mungkin yang pertama saya harus mempelajari, tentu jangan membuang-buang waktu ya. Betul. Bu, karena segala hal harus disiapkan. Betul. Terlebih dahulu, tidak boleh asal nulis. Betul. Tidak boleh asal bicara, karena harus dipikirkan terlebih dahulu, kemudian dipelajari dengan matang. Betul. Kemudian tentu saja di sini saya harus bisa menerapkan apa yang saya katakan. Betul. Seperti pembelajaran sosial emosional tadi, mungkin saya harus bisa melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan saya gitu. Itu ya yang paling menarik buat Ibu ya? Iya. Iya. Apa yang sudah baik menurut Ibu ya? Dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan kali ini untuk pendampingan ke depannya? Ya, yang sudah baik mungkin saya merasa belum baik, Bu. Ya pokoknya dari segi CGP dan dari segi PP. Yang sudah baiknya apa, yang perlu ditingkatkan apa? Dari segi PP mungkin alhamdulillah Ibu sangat membimbing, sangat membantu saya dalam mengikuti pendampingan ini, kemudian membuat saya lebih percaya diri karena dukungan dan semangat serta motivasi dari Ibu. Mungkin yang harus diperbaiki, saya harus lebih percaya diri lagi. Betul. Ketika melakukan pendampingan, tidak boleh malu dan tidak boleh patah semangat mungkin ya Bu, jangan ciut nyalinya. Betul, gitu. Betul. Harus percaya diri aja dulu gitu ya. Kemudian percaya dirinya juga dibarengi dengan kemampuan yang saya miliki gitu. Sip, keren. Nah, ada catatan yang ingin saya ketahui nih. Catatan yang perlu diperhatikan untuk pendampingan berikutnya. Yang Ibu butuhkan apa? Pendampingan berikutnya. Untuk pendampingan berikutnya. Pinginnya PP seperti apa, Ibu? Instrumen penilaian yang akan dilaksanakan mungkin diberitahukan agar kita siapkan seperti itu, Bu. Ada lagi? Sudah. Oke. Tentunya dukungan, support juga masih dibutuhkan? Iya, sangat Bu. Sangat. Dukungan, support sangat dibutuhkan dari Ibu PP, dari rekan sejawat, orang tua, keluarga. Iya, baik. Dan nanti di akhir Ibu kan harus menyerahkan RPP dan Ibu sudah menyerahkannya. Ya, alhamdulillah. Nanti saya akan jadi observer. Oh iya. Ya, siap. Nanti saya akan lihat juga bagaimana mengajar di kelas. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu tulis ini atau ada hal-hal yang belumnya. Pokoknya Ibu tetap semangat. Baik, Bu. Siap. Semoga sukses dalam berbagai hal. Dan jangan lupa bahagia. Siap. Salam bahagia. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.